berkah limpah dan karunia-Nya kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran akidah akhlak di SMP Negeri 5 Rengat Barat. Oke. Dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selanjutnya tidak lupa kita juga berselawat kepada Nabi Yuna Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Oke, para anak-anak yang Bapak banggakan, selanjutnya kita di sini akan belajar tentang pembelajaran akidah akhlak yang mana materinya tentang rukun iman kepada malaikat. Oke. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita speaking dulu. Ada yang tahu lagu dan gerakan Menggapai Bintang? Oke, kalau tahu kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, takbir. Yes, aku bahagia. Oke, kita buat takbir biar makin semangat. Takbir. Allahu Akbar. Oke, baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang rukun iman kepada malaikat. Oke, ada yang tahu rukun iman kepada malaikat? Pengertiannya apa? Apa? Yang bisa soalnya? Beriman kepada malaikat. Ya, pengertiannya apa? Iman kepada malaikat itu. Ada yang tahu? Ada lagi? Ayo, anak-anak Bapak pasti udah jago semua nih, mempunyai. Ayo, ada yang tahu? Apa? percaya kepada malaikat. Oke, percaya kepada malaikat. Oke, betul. Ada lagi? Oke, sebelum itu tujuan Bapak mengambil tema ataupun materi tentang rukun iman kepada malaikat ini. Yang pertama adalah agar anak-anak dapat mengetahui nama-nama malaikat dan pengertian dari iman kepada malaikat. Dan yang kedua, mengetahui siapa saja malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Dan yang ketiga, mengetahui sifat-sifat malaikat ataupun tugas dari malaikat. Oke, untuk pengertian malaikat dalam bahasa, yaitu bahasa Arabnya malaikun, yang artinya kekuatan. Dalam itu pengertian dari dalam bahasa. Oke,
dalam melaksanakan tugasnya, malaikat juga disebut dengan ar-rasul, yaitu yang mendapat tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada yang tahu malaikat diciptakan dari apa? Ayo. Cahaya. Ada lagi? Dari apa malaikat diciptakan? Dari nur. Cahaya. Oke, betul. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Ini kemuliaan dari malaikat diciptakan dari cahaya. Oke, selanjutnya pengertian dari iman kepada malaikat itu adalah meyakini bahwasanya malaikat adalah apa? Utusan Allah. Ya, betul. Meyakini bahwasanya malaikat adalah utusan Allah ataupun ciptaan Allah. Dan dalam kakak sistemasikan ataupun kakak beri kesimpulan yang untuk anak pahami bahwasanya malaikat, iman kepada malaikat adalah meyakini bahwasanya malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat selalu beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah, dan tidak pernah berbuat perilaku tercela. Itu dari pengertian dari malaikat. Oke, itulah tadi pengertian dari malaikat. Oke, nama-nama malaikat. Oke, yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, Israfil, Ridwan. Oke, kita ulangi sekali lagi. Satu, Jibril. Kedua, Israfil. Oke, betul. Itulah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Oke. Selanjutnya, tugas-tugasnya ada yang tahu? Tugas dari malaikat kan ada 10 tuh malaikatnya. Tugas-tugasnya ada yang tahu? Ada? Menjaga pintu surga. Enggak ada. Oke, pakai apa? Yang pertama Jibril, menyampaikan rasul. Oke. Mikail memberikan rezeki. Israfil, Israel mencabut nyawa. Munkar menanyakan amal baik di alam kubur. Nakir menanyakan amal buruk di alam kubur. Fakir mencatat amal baik. Atid amal buruk. Oke. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan Ke pintu surga. oke. Sudah paham semua? Sudah. Sudah. Oke. Untuk itu kakak ada permainan menyusun puzzle. Bapak sekalian, Bapak ada permainan yaitu puzzle ataupun mencocokkan. Di sini ada nama malaikatnya beserta tugas serta nomornya. Ada yang mau main? Ayo, yang mau main angkat tangan. 3 atau 4 orang cepat maju, bantu kawannya. Ayo, 3 orang lah, 3 orang. Ayo cepat. Oke, yang laki-laki dulu. Oke. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Cari, sesuaikan, dilengkapkan ya. Ini ada lemnya nih.
Oke, satu orang itu menebas. Mikael? Israfil? Ismail? Enggak? Oke, satu orang perbaiki. Maju, satu orang. Ayo. Ayo, perbaiki. Kita cek lagi bukan? Nanti Rakib? Tol. Fatih? Tol. Betul. Malik? Tol. Jaga pintu? Belakang. Ridwan? Tol. Sudah. Oke, kita tepuk tangan dulu, betul. Oke. Inilah nama malaikat beserta tugasnya. Bapak harap nantinya kepada anak-anak sekalian tidak salah lagi. Nama Israfil disebut meniup sangkakala. Ya. Israfil adalah tugasnya Israfil meniup sangkakala. Israfil mencabut nyawa. Oke, itulah tadi nama dan tugas dari malaikat. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan sifat dari malaikat. Ada yang tahu sifat dari malaikat? Oke, dia ada 7. Ada yang tahu? Satu apa? Apa? Ayo, keluarkan suaranya. Tidak makan dan minum. Ada lagi? Oke, ada lagi? Apa? Tidur. Ada lagi? Apa? Satu. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Dah. Oke. Bapak akan menyampaikan 7 sifat dari malaikat. Ya. Yang pertama, simak baik-baik. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik siang dan malam. Kedua, malaikat memiliki sifat beda dari manusia dan jin, ya, manusia dan jin. Jadi malaikat itu tidak memiliki sifat kayak manusia dan jin. Di antaranya yang anak-anak sebutkan tadi, makan, minum, tidur, menghibah, tak ada pada sifat malaikat. Selanjutnya, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan maksiat. Ya, karena malaikat tadi yang disampaikan anak tadi betul, tidak memiliki hawa nafsu. Jadi dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya, malaikat selalu
melaksanakan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah malaikat tadi dikatakan sebagai kekuatan ataupun malaikun, kekuatan. Selanjutnya itu malaikat selalu apa? Ayo. Apa lagi sifat malaikat? Ada yang tahu? Itu. Malaikat selalu apa? Ayo. Ada yang tahu lagi? Malaikat selalu? Ayo. Oke. Intinya dari 7 itu tadi itu sama semuanya. Intinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu dan terbebas dari sifat jin dan manusia. Itulah kemuliaan dari malaikat. Oke. Selanjutnya sebelum pelajaran ini kita tutup, coba kita ulas kembali mengenai nama dan tugas dari malaikat. Oke, yang pertama malaikat Jibril bertugas. Malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil mencabut nyawa, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat menanyakan apa tadi? Malaikat Nakir menanyakan amal nakir, amal buruk di alam kubur. Oke, malaikat Rakib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga. Oke, ada yang mau masuk di sini? Ada yang mau? Ada yang mau masuk di sini? Ada yang mau? Ada yang mau masuk di sini? Ada yang nanti mau masuk di sini? Ada yang nanti mau masuk di sini? Ada yang nggak mau nih? Yuk, yang mau apa mana? Oke, yang mau masuk di sini? Ada yang mau? Karena, oke, kalau mau masuk di sini dari poin 1 sampai ke 10 ini harus kita lakukan, ya. Kayak disampaikan Wahyu, berarti kita harus memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Oke. Yang kedua, diberi rezeki, berarti kita harus memanfaatkan rezekinya secara baik. Jangan ukur kita terhadap rezeki yang telah Allah berikan. Ini sangka kalah, diciumnya ini nanti baru dihitung dulu apakah nanti kita masuk neraka apa masuk surga. Dari catatan amal kebaikan ini dan keburukan ini tergantung dari dua ini, ya anak-anak sekalian, tergantung dari dua ini. Apakah wahyu yang diberikan itu kita laksanakan dengan baik sesuai pedoman yang ada di Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan baik atau buruknya, bersyukur atau tidaknya, dilaksanakan untuk beribadah atau untuk berbuat maksiat yang seperti Allah berikan tadi. Maka dicatat oleh malaikat Munkar dan Nakir
Dicatatlah seberapa besar amal ibadah kita. Sehingga dari Musa. catatan tadi ditanyakan tadi dan dicatat oleh Rakib dan Natib, sehingga dapatlah poin terakhir di sini. Apakah kita masuk neraka? Apakah kita masuk surga? Ada yang mau masuk neraka? Mana? Musa. Masuk neraka? Gak ada. Masuk surga? Ada yang masuk surga? Oke. Kalau mau masuk surga, kita harus Belajar dibersihkan dulu tapi di sini. jambatnya bang. Ya, perilaku yang buruk-buruk pasti kita akan dibersihkan dulu di sini. Baru enaknya di surga. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa dipahami untuk pembelajaran di luar. Adakah guru yang menanya atau teman yang menanya ataupun orang tua yang menanya nantinya di rumah. Misalnya ditanya nanti tugas malaikat Jibril apa? Kita sudah tahu. Kalau orang tua tidak tahu, kita yang masih tahu. Kalau ada yang tidak tahu, kita yang masih tahu. Kalau teman yang tidak tahu, kita yang masih tahu. Itulah gunanya kita belajar. Dan Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian, jangan pelit terhadap ilmu. Ilmu yang kita dapat hari ini, share langsung ke kawan-kawan. Ya, apalagi media sekarang sudah ada. Kalau ada dapat konten yang memiliki ataupun bernuansa pendidikan ataupun pembelajaran yang bisa dipahami teman, share saja, boleh. Jangan selalu nge-share foto pribadi, nah. Intinya share pembelajaran atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena dari satu kita kalian nge-share, orang itu melaksanakan, berarti 10 kebaikan yang kita dapat. Paham? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, dipimpin oleh ketua kelas untuk menutup doanya. Silakan. Siap, gerak, berdoa mulai. Sampaikan atas kesalahan dan pembelajaran hari ini bisa dimaafkan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi